Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX. Oke, teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang beberapa rancangan undang-undang kripto yang sedang digodok oleh Kongres Amerika Serikat, dan kita akan berbicara tentang dampaknya terhadap dunia kripto, khususnya terhadap ekosistem Pi Network, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ada sebuah berita baru di sini di mana beberapa rancangan undang-undang sedang disiapkan oleh Kongres Amerika Serikat. Langkah penting dalam mengatur industri aset digital telah diambil oleh Komite Layanan Keuangan House atau HFSC yang menyetujui beberapa proposal terkait legislasi kripto bulan lalu, teman-teman. Jadi beberapa rancangan undang-undang ini berpotensi menjadi undang-undang khusus kripto pertama yang disahkan menjadi hukum federal Amerika Serikat. Video ini akan memberikan garis besar yang komprehensif tentang rancangan undang-undang paling penting. Jadi ada beberapa rancangan undang-undang, teman-teman, dan implikasinya bagi industri kripto secara keseluruhan, khususnya terhadap ekosistem Pi Network. Yang pertama, kita akan berbicara tentang rancangan Undang-Undang Inovasi Keuangan dan Teknologi Abad ke-21 atau FIT21, teman-teman. Jadi, Undang-Undang Inovasi Keuangan dan Teknologi Abad ke-21, yang juga dikenal sebagai FIT21, mendapatkan dukungan bipartisan dari seluruh anggota Partai Republik dan 6 anggota Partai Demokrat dari HFSC. Rancangan undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi kebingungan seputar jurisdiksi Commodity and Future Trading Commission (CFTC) dan SEC atas aset digital, teman-teman. Jadi ada dua lembaga yang menangani tentang dunia kripto. Yang pertama CFTC dan SEC, dan ini masih publik Amerika masih bingung di antara dua lembaga ini mana yang berhak mengatur tentang dunia kripto, sehingga akhirnya diluncurkanlah undang-undang ini untuk mengatasi kebingungan seputar jurisdiksi antara dua lembaga penegak hukum, yaitu CFTC dan SEC, teman-teman. Anggota Partai Demokrat dari Amerika Serikat melihat bahwa FIT21 ini sebagai langkah maju dari status quo saat ini dan percaya bahwa undang-undang ini akan menciptakan kejelasan yang sangat dibutuhkan dalam industri kripto. Dengan memberikan pembagian jurisdiksi yang jelas antara CFTC dan SEC, rancangan undang-undang ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi aset digital di pasar Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini adalah Undang-Undang Klarifikasi untuk Stablecoin Pembayaran tahun 2023. Jadi Undang-Undang Klarifikasi untuk Stablecoin Pembayaran 2023 ini berfokus pada menciptakan aturan dan pedoman yang jelas untuk penerbitan stablecoin, teman-teman. Kemudian juga ada undang-undang ketiga, teman-teman, yaitu Undang-Undang Ketegasan Regulasi Blockchain, teman-teman. Jadi Undang-Undang Ketegasan Regulasi Blockchain bertujuan untuk melindungi penyedia layanan blockchain yang tidak memiliki aset klien dari klasifikasi sebagai bisnis layanan uang berdasarkan undang-undang. Jadi rancangan undang-undang ini mengatasi masalah yang dihadapi oleh rancangan Undang-Undang Infrastruktur tahun 2021 yang diusulkan oleh Presiden Biden yang memberlakukan persyaratan pelaporan transaksi yang sulit bagi broker aset digital. Jadi dengan melindungi penyedia layanan blockchain dari beban regulasi yang tidak perlu, rancangan undang-undang ini dapat berkontribusi pada lingkungan yang lebih mendukung untuk teknologi dan inovasi blockchain di Amerika Serikat, teman-teman. Kemudian juga kita akan berbicara tentang rancangan undang-undang keempat, yaitu rancangan undang-undang pegang koin Anda tahun 2023. Jadi undang-undang yang bernama Undang-Undang Pegang Koin Anda tahun 2023 ini menjamin warga negara Amerika Serikat hak untuk mengambil alih kepemilikan kripto mereka sendiri
dan menggunakan aset mereka untuk membeli barang dan jasa sesuai keinginan mereka. Jadi rancangan undang-undang ini menekankan kebebasan individu dalam mengelola aset kripto mereka tanpa batasan yang tidak perlu, teman-teman. Sekarang kita akan berbicara tentang dampak dari beberapa rancangan undang-undang tersebut terhadap Pi Network, teman-teman. Jadi Pi Network ini adalah salah satu proyek kripto yang berfokus pada penciptaan mata uang digital yang dapat diakses melalui aplikasi seluler. Dalam konteks beberapa rancangan undang-undang kripto yang siap diluncurkan oleh Kongres Amerika Serikat, ada beberapa potensi dampak bagi Pi Network dan proyek-proyek kripto serupa. Yang pertama adalah regulasi yang lebih jelas. Jika beberapa rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang, dapat memberikan kejelasan lebih dalam regulasi aset digital, termasuk proyek seperti Pi Network. Dengan regulasi yang lebih jelas, proyek-proyek kripto dapat beroperasi dengan lebih yakin dan memahami tanggung jawab mereka terhadap aturan hukum yang berlaku. Kemudian beberapa rancangan undang-undang tersebut juga menekankan perlindungan konsumen dengan memastikan perusahaan kripto membuktikan cadangan mereka dan mengungkapkan risiko potensial. Ini dapat memberikan rasa percaya kepada pengguna Pi Network dan proyek kripto lainnya tentang keamanan aset dan transaksi mereka. Kemudian juga dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan perlindungan konsumen yang lebih baik, kepercayaan masyarakat terhadap proyek kripto termasuk Pi Network dapat meningkat. Hal ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dan menggunakan mata uang digital, memperluas basis pengguna dan potensi adopsi massal. Jika beberapa rancangan undang-undang tersebut menciptakan lingkungan yang lebih jelas dan aman bagi proyek kripto termasuk Pi Network, adopsi dan penggunaan aset digital dapat meningkat. Ketika masyarakat merasa lebih nyaman dan yakin tentang penggunaan mata uang digital, mereka lebih cenderung untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga jika Pi Network atau proyek kripto lainnya yang berbasis di Amerika Serikat, beberapa rancangan undang-undang tersebut dapat mempengaruhi dan memberi dampak global bagi proyek-proyek ini, teman-teman. Jadi rancangan undang-undang yang disusun oleh Kongres ini akan mempengaruhi dan memberi dampak secara global terhadap Pi Network. Regulasi Amerika Serikat yang ketat dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengatur proyek kripto mereka sendiri. Namun penting untuk diingat, teman-teman, bahwa dampak yang sebenarnya tergantung pada rincian dan isi rancangan undang-undang yang akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Pengembangan rancangan undang-undang tersebut harus dipantau secara cermat oleh proyek-proyek kripto termasuk Pi Network untuk memahami bagaimana hal itu akan mempengaruhi mereka dan ekosistem kripto secara keseluruhan. Oke, demikian teman-teman update informasi tentang bagaimana Amerika Serikat sedang sibuk menyusun beberapa rancangan undang-undang untuk mengatur regulasi kripto dan apa dampak potensialnya terhadap Pi Network di masa depan. Semoga video ini bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.